dalam sistem pemeliharaan ayam itu ada tiga jenis cara pemeliharaan. Ya, yang pertama, kalau kita berbicara dengan aturan dari pemerintah, itu pembuatan kandang itu jaraknya antar kandang itu adalah. Terus untuk kita sudah bangun. Nah, terus saya ingin chopper, Pak, pemelihara chopper ini. Itu enaknya itu pakai yang close atau open, Pak? 1 meternya 10 ekor. 1 meternya Kan 10 ekor yang paling mudah ya. 10 ekor. Kalau 1000 ekor berarti nggak usah mikir terlalu dan bilang muluk-muluk. Kandangku harus begini, harus begitu, harus juga. No. Satu hal yang pasti ya, namanya kita membuat suatu sistem yang bagus, ya biayanya juga bagus. Halo Sobat Berlin yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini kita berjumpa lagi dalam program acara Sabar Sharing bareng Berlin Farm. Ya, oke, senang sekali pada kesempatan kali ini saya masih bisa menyapa sobat-sobat Berlin yang ada di seluruh Indonesia. Oke, saya Tian dan tidak lupa saya kenalkan ahlinya Berlin Farm. Monggo Pak Gatot. Ya, terima kasih. Selamat bertemu lagi teman-teman Berlin ya. Mungkin sudah agak lama kita belum ketemu lagi. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini akan bermanfaat buat teman-teman Berlin semuanya. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi barusan dari Pak Gatot ya. Karena kita sudah memasuki episode yang ke-5, yaitu manajemen kandang. Nah, ngomong-ngomong manajemen kandang, nah pada dasarnya kandang itu kan tempat untuk pemeliharaan hewan, ya kan. Tapi kan banyak macamnya kandang. Lah, yang kita bahas ini nanti lebih mendalam lagi teman-teman, sobat Berlin yang ada di Indonesia ya. Langsung saja kita tanyakan peran pentingnya kandang itu sendiri. Tadi kan sudah saya sampaikan, kandang itu juga untuk tempat pemeliharaan hewan. Kita tanyakan langsung kepada Bapak Gatot, peran pentingnya kandang itu seperti apa sih, Pak? Ya, jadi gini, saya mau nanya dulu sebelum saya jawab ya. Kalau Mas Tian ini punya tempat tinggal nggak ya? Punya lah, Punya rumah ya? punya. Ya, tak penting mau kontrak, mau rumahnya sendiri, mau apa, gak penting ya. Tapi yang jelas kan ada atap, ada dinding, dan sebagainya. Ya, kembali seperti yang tadi ditanyakan sama Mas Tian. Kita ini kan makhluk hidup, termasuk ayam itu juga makhluk hidup. Ya, tentunya semua itu butuh tempat. Ya, tapi gini, dalam sistem pemeliharaan ayam itu ada tiga jenis cara pemeliharaan. Ya, yang pertama yang sistem umbaran. Kemudian yang kedua semi intensif. Nah, kemudian yang ketiga sistem intensif. Ya kalau umbaran itu ya biasanya kita zaman dulu di kampung-kampung itu orang melihara ayam ya pokoknya dilepas begitu saja, liaran cari cacing sendiri, cari makan sendiri ya. Cuma kadang-kadang sore nanti dikasih makan ambil dimasukkan lagi. Kemudian yang kedua yang semi intensif. Kalau semi intensif ini sebetulnya prinsipnya juga hampir sama dengan umbaran, cuma bedanya kalau semi intensif ada pagar pembatas gitu ya. Jadi ayamnya nggak keliling seluruh kampung gitu. Kalau tadi umbaran ya sak mau ayamnya gitu kan. Maunya lingkup itu Pak ya? Ya, dia hanya sesuai dengan misalnya kita di kebun, ya pagar. Ya sudah, dia akan di situ aja. Tapi tetap kita sediakan juga tempat untuk dia berteduh ya. Bisa dikatakan kandang atau rumah buat si ayam ini. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah sistem intensif. Betul-betul ini ayam dipelihara di tempat tertentu, di kandang yang dengan syarat-syarat tertentu, misalnya dengan sistem ventilasi yang baik,
kemudian bentuk kandang yang baik, sehingga nantinya diharapkan bahwa di dalam kandang itu suasananya menjadi nyaman buat si ayam ya, karena kandang ini kan fungsinya tentunya satu, tempat dia hidup, sama juga kita manusia ya, itu tempatnya dia hidup, kemudian tempat dia tumbuh, kemudian tempat dia untuk berkembang biak, tempat dia untuk terlindung dari hewan-hewan pemangsa, misalnya entah itu dari anjing, entah dari kucing, apa ya. Jadi fungsinya kandang itu adalah seperti itu, tempat tinggal. Iya. Oke, jadi itu tadi yang disampaikan oleh Pak Gatot, Sobat Berlin. Ada 3, yaitu kandang yang umbaran dan semi intensif, dan satunya lagi intensif. Nah, terus Pak Gatot, ini kan saya mau bikin kandang ini ceritanya Pak Gatot. Ya, yang enggak besar-besar. Yang jelas pasti kan ada aturan-aturan, atau mungkin karena tempat saya itu juga dekat pemukiman. Nah, apa bisa itu saya bikin kandang atau saya membangun kandang gitu Pak? Ya, yang pasti nomor 1 itu sebetulnya kita itu kalau kita membuat kandang ya kita upayakan tempatnya ini kalau bisa ya, memungkinkan itu yang terisolasi dari pengaruh-pengaruh dari luar ya. Kalau misalnya nanti kita bangun terlalu dekat pemukiman, nanti kita akan dikomplain oleh tetangga kan gitu kan ya, yang baunya ya. Kemudian nomor 2 juga kita khawatirkan kalau terlalu dekat dengan pemukiman, barangkali tetangga ini entah dia memelihara unggas, entah itu mentok, entah itu ayam, entah itu burung. Rata-rata kan banyak yang pelihara burung. Banyak. Tetangga saya ada Pak Gatot. Ada pemelihara burung. Nah, itu kan penyakitnya itu sama. Semua jenis unggas itu penyakitnya sama. Jadi itu sangat berisiko ya. Tentunya nomor 1 diharapkan tempatnya ini yang agak jauh dari pemukiman. Kalau kita berbicara dengan aturan dari pemerintah, itu pembuatan kandang itu jaraknya antar kandang itu adalah antar farm ya, bukan antar kandang. Antar farm itu adalah 1 kilometer. 1 kilo? Ya. Jadi tentunya kalau misalnya kita pelihara yang kalau kita mau bikin kandang, ya kita upayakan ya jaraknya sebisa mungkin 1 kilo dari pemukiman. Ya lumayan lah ya. Ya, benar-benar ada jarak di situ. Ya, ya memang kalau zaman dulu itu mungkin agak mudah ya kita untuk mencari lokasi yang seperti itu. Kalau sekarang ini kadang ya sangat sulit. Ya, jadi terpaksanya kadang-kadang ya kurang dari jarak yang ditentukan oleh pemerintah itu. Cuman ya kita kalau terpaksanya bahwa itu lokasi itu terlalu dekat dengan penduduk dan sebagainya, minimal lalu lintas yang ke kandang itu kita bisa batasi ya, jadi tidak sembarang orang bisa masuk seenaknya. Minimalisir Pak ya. Ya, itu untuk biosecurity lah ya, paling tidak begitu. Wah ya, hampir bisa dikatakan ini agak sulit Pak. Karena kan di tempat saya itu agak padat juga. Terus untuk kita sudah bangun. Nah, terus saya ingin chopper Pak, pemelihara chopper ini. Itu enaknya itu pakai yang close atau open Pak? Untuk itulah kandang yang seperti apa ini? Close house dan open house-nya. Iya. Jadi begini loh, kalau zaman dulu itu kita umumnya itu kandang masih kandang terbuka. Ya, open ya, yang terbuka. Kemudian kalau di zaman modern sekarang ini rata-rata kita sudah pakai yang kandang tertutup atau close. Memang kalau kita melihat dari sisi positifnya, tentunya kandang close ini jauh lebih baik daripada kandang open. Karena kalau kita kandang close itu kita betul-betul bisa kita atur aliran udaranya harus baik, ventilasi ya, aliran udaranya pasti baik. Kemudian kemungkinan gangguan dari hewan-hewan di sekitar itu juga kecil karena dia terlalu rapat, gitu kan. Nah, kemudian juga masalah penyinaran untuk
kandang itu bisa kita atur betul-betul. Jadi tidak terpengaruh oleh pengaruh luar. Jadi bisa maksimal Pak ya. Bisa maksimal. Itu kalau dari sisi positifnya lebih banyak plus. Tapi satu hal yang pasti ya namanya kita membuat suatu sistem yang bagus, ya biayanya juga bagus. Balik lagi ke budgeting tadi ya. Makanya kita untuk di awal di peternak-peternak pemula ya tentunya kita kan biasanya secara populasinya juga belum terlalu banyak. Ya kita memakai ya yang penting bahwa kandang itu secara biaya pembuatannya tidak terlalu mahal sehingga kita bisa menjangkau untuk membuat itu, dan biarpun dengan budget yang mungkin nggak terlalu tinggi, tetapi kita upayakan supaya kandang ini juga tahan lama, jadi nggak cepat rusak lah. Karena kalau cepat rusak nanti hitungan biayanya juga pasti mahal, membengkak juga ya, karena itu nanti kan biaya penyusutannya kan terlalu tinggi, jadi seperti itu. Oke, jadi bisa langsung tak pikirkan nih bakalan mau bikin kandang yang seperti apa. Oke lah, untuk itunya Pak, kan kemarin di episode ke-4 ya kalau nggak salah itu, kalau nggak 3, perbedaan close dan open tadi. Nah terus untuk yang disebut apa biasanya panggung sama baterai itu mempengaruhi nggak Pak? Kalau kita mau biaya yang murah ya tentunya jangan pakai seperti baterai, karena baterai ini kan perlu biaya tambahan kan untuk bikin baterainya itu ya. Itu namanya sistem kurungan atau cage system gitu. Ya itu seperti itu. Tadi nambah biaya, tetapi kalau misalnya kita menggunakan kandang yang tahu saya yang panggung lah, yang biasa aja ya. Yang penting bahwa dia liternya harus baik. Jadi fungsinya supaya biarpun kita misalnya memakai lantai beton itu, kemudian kita kasih liter yang ketebalannya 5-10 cm kira-kira, itu akan lebih baik dan biayanya lebih murah dibandingkan misalnya kita buat panggung atau buat sistem baterai itu. Jadi bingung nih Pak Gatot, bisa milih close itu balik lagi ke budget ya kan. Terus kalau open itu juga kita dari segi keamanan itu mungkin bisa terjadi yang tidak kita inginkan seperti itu. Kalau dari Pak Gatot sendiri, saran Pak Gatot untuk saya ini mau bikin kandangnya enak. Ya kalau untuk pemula kita nggak usah yang terlalu ideal ya. Ya udahlah kita pakai sistem lantai aja, yang udah saya bilang, kakaknya bawahnya kita dicor aja, ya, kemudian liternya yang ketebalannya cukup begitu ya. Ya, jadi itu Sobat Berin ya, kita nggak usah muluk-muluk yang wah banget. Yang penting demi kelancaran bersama seperti itu, ayamnya juga sehat dan keamanannya juga aman, dan lalu lintasnya juga nggak begitu yang rame banget seperti itu. Jadi untuk biosecurity-nya itu juga tepat. Sekarang kita akan bahas, tadi kan udah kandang, itu apa saja yang kita siapkan, dan saran dari Pak Gatot, saya harus bikin kandang yang nggak muluk-muluk untuk pemula, karena saya pemula Sobat Berin. Ukuran Pak, ini yang perlu saya tahu, karena nggak sembarangan kan saya tahu bikin 12 meter gitu kan, ya nggak mungkin Pak. Atau nyesuaiin atau gimana Pak? Ya semuanya sih kembalinya menyesuaikan lah. Tapi intinya begini, kita menghitung luasan kandang itu dasarnya adalah daya tampung
daya tampung atau carrying capacity istilahnya ya. Daya tampung dari per meter persegi luas lantai ini yang menjadi dasar. Jadi normalnya 1 meternya 10 ekor. 1 meternya Kan 10 ekor yang paling mudah ya. 10 ekor. Kalau 1000 ekor berarti ya 100 meter. ya 100 meter. 100 meter. Ya kira-kira gitu, atur aja misalnya mau lebarnya berapa, terus panjangnya berapa, ya kita menyesuaikan ya. Menyesuaikan. Kalau untuk kita istilahnya untuk peternak pemula ya beda dengan kita yang sifatnya sudah benar-benar seperti perusahaan besar yang sudah menjalankan sistem yang betul-betul intensif. Nah ini ya tentunya berbeda ya. Tapi ya semuanya itu dulunya ya pasti awalnya juga tidak langsung ujuk-ujuk atau tiba-tiba seperti sekarang langsung bagus semua, ya tidak. Semua pasti ada proses. Jadi nggak usah mikir terlalu dan bilang muluk-muluk, kandangku harus begini, harus begitu, harus juga. No. Jadi pokoknya paling gampang hitung aja daya tampung atau carrying capacity per meter persegi anggaplah 10 ekor ya. Bisa itu teman-teman, kita bisa menyesuaikan posisi kandang dan ukuran kandang yang akan kita bikin nanti dan bakalan diisi berapa. Jadi seperti itu nih Pak Gatot nih. Jadi nggak perlu yang besar-besar, nanti ternyata waktu pemeliharaan itu cuman 10 ekor ya besar kandangnya ya kan. Jadi nanti balik lagi ke budgeting. Oke, jadi di episode sebelumnya kita kan sudah ngomongin perawatan dan pemeliharaan ayam. Nah, di episode kali ini kita juga harus memperhatikan perawatan. Nah, perawatan kandang. Nah, bagaimana Pak Gatot perawatan kandang yang baik itu seperti apa? Ini perawatan dalam hal ketika ada ayam atau sebelum ada ayam? Sesudah ada ayam. Sesudah ada ayam tentunya ya sebenarnya tidak ada perawatan khusus untuk bangunan kandangnya ya. Tapi yang penting bahwa kebersihan yang kita harus jaga. Ya misalnya seringkali itu kalau misalnya kita kandang khususnya kandang-kandang terbuka, kandang umum, itu kan ada sawang atau namanya rumah sarang laba-laba itu ya. Ada sarang-sarang laba-laba dari laba-laba itu. Nah itu harus ya kita bersihkan untuk menjaga ya satu kebersihan tentunya ya, karena kebersihan ini juga pasti nanti akan mempengaruhi itu ayam. Jadi yang penting itu. Tetapi kalau misalnya untuk persiapan kandang ya masalah pencucian yang bersih, kemudian kalau ada bagian-bagian yang rusak ya ditambal sulam lah. Gitu ya. Ada pertanyaan nih Pak Gatot dari Mas Jono yang ada di Sragen. Mas Jono, terima kasih saya ucapkan terima kasih sudah ngasih pertanyaan ke kita melalui DM IG Pak Gatot. Jadi pertanyaannya, Mas mau tanya, di musim hujan kan kelembapan kandang tinggi, apalagi para peternak yang pakai kandang alas bukan kandang panggung. Solusinya agar amonia tidak tinggi bagaimana? Seperti itu. Ini kira-kira dari Mas Jono ini ayamnya usianya berapa ya? Ini nggak berapa minggu mudah ya? Nggak nyebut. Pokoknya intinya begini sebetulnya. Kalau sudah lepas masa brooding, anggaplah usia 4 minggu ke atas, misalnya, ya tentunya kita kandang ini bisa kita buka, tapi bukanya jangan yang di bawah ya. Ada yang ngalah, misalnya kandang kita ditutup oleh terpal atau tirai gitu misalnya ya. Nah itu tentunya kan perlu kita sesuaikan, kita buka sedikit. Nah bukanya ini juga jangan terlalu ke bawah, supaya apa? Supaya juga melindungi ayam ini dari terpaan angin secara langsung. Ya terutama yang kita ketahui misalnya dari arah-arah tertentu nih, anginnya itu yang paling kencang misalnya di daerah Mas Jono ini misalnya, itu tolong itu yang ditutup. Tapi yang bagian lain bisa kita turunkan sehingga sirkulasi udara dapat, sehingga bisa mengurangi amonia, CO2 dan sebagainya, dan mengurangi juga lembabnya litter. Tapi di sisi lain ayam ini juga tidak dirugikan karena adanya terpaan angin yang terlalu kuat. Jadi paling tidak itu
dari bawah kira-kira dari lantai ya 1 meter gitu. ya nggak sampai lah, sekitar 60 cm cukup lah, 60 cm sampai 1 meter nggak apa-apa, yang atas yang terbuka, jadi jangan buka yang di bawah gitu ya, jadi supaya ayamnya juga tetap dia terlindung dari terpaan angin yang langsung. Oke, jadi begitu Mas Jono yang ada di Sragen. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Semoga pertanyaan yang disampaikan Pak Gatot tadi sangat membantu itu. Oke, jadi itu tadi yang nggak terlalu dibuka-buka banget ya, kiranya yang di kandang Mas Jono tadi. Oke, nah berikutnya Icang dari Solo, DM IG langsung di Instagramnya Berlin Farm. Tanyanya begini Pak Gatot, kandang baterai itu sebenarnya cocok atau tidak untuk ayam koper? Ya, kalau kita ngomong cocok atau tidak, semuanya cocok. Tidak ada masalah, semuanya cocok. Cuman seperti tadi di awal saya sampaikan, kalau misalnya kita itu mau buat sistem baterai itu, kan biayanya tentu nambah gitu kan. Lagi-lagi budget lagi. Biayanya kan nambah. Ya. Kemudian apa ya? Tentunya berbeda ya. Kalau baterai ini umumnya itu digunakan untuk ayam-ayam petelur. Untuk ayam-ayam seperti chopper ini kan kita produksi untuk daging ya, ya. Itu tidak perlu ya seperti dipelihara di baterai seperti itu. Bisa sih bisa, tidak ada masalah. Tetapi apa namanya? Tentunya masalah biaya atau budget pembuatan kandang dan sebagainya itu tetap harus kita perhitungkan. Apa mempengaruhi Pak untuk proses pertumbuhan itu? Tidak ada ya? Tidak. Oke, terima kasih buat Mas Jono yang ada di Sragen. Nah, kemudian Mas Icang yang ada di Solo sudah memberikan pertanyaan atas keluhan yang dihadapi. Oke, tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat Pak Gatot yang sudah menyempatkan kita sharing-sharing bareng di Saber. Baik, terima kasih untuk Mas Dian, ya, kemudian untuk sobat-sobat Berlin ya. Sore ini atau hari ini misalnya kita sharing bersama ya. Tetapi satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa apa yang kami sampaikan hari ini atau saat ini itu bukan satu-satunya sumber ya. Jadi banyak hal yang tentunya bapak-bapak atau sobat-sobat Berlin untuk belajar dari sumber-sumber yang lain, dari referensi-referensi yang lain, sehingga akan semakin menambah pengetahuan kita ya. Intinya seperti itu. Jadi semakin banyak kita belajar, akan semakin banyak pula kita akan semakin baik di dalam pemeliharaan dan keberhasilan ayam-ayam kita nantinya. Demikian, terima kasih Sobat Berlin. Oke, sangat super sekali dari Pak Gatot. Oke, jangan lupa juga dukung terus sosial media kami dengan cara like, comment, share, subscribe. Dan saya ucapkan sampai jumpa. Pak Gatot, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.